Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami uh, untuk mempresentasikan proyek yang kami buat, yaitu rangkaian listrik rumah sederhana. Sebelum kami masuk ke dalam pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun kami yaitu Yeskel, kemudian Daniel, yaitu saya sendiri, kemudian ada Evni dan ada Oni. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke rangkaian listriknya, saya akan menjelaskan dulu bangunan sederhana yang kita gunakan, yaitu tipe 36. Nah, di sini di bangunan sederhana tipe 36 ini kita menggunakan 5 ruangan. Di antaranya yaitu 1 ruang tamu, 2 kamar tidur, kemudian 1 ruang kamar mandi, kemudian 1 dapur. Nah, di masing-masing ini kita menggunakan lampu. Di masing-masing ruangan itu ada, di ruang tamu sendiri ada 2 lampu. Kemudian di setiap ruangan lainnya kita menggunakan 1 lampu per 1 ruangan. Nah, kemudian saya akan melanjutkan ke rangkaian listrik yang kita gunakan. Di sini kami menggunakan komponen-komponennya terlebih dahulu, yaitu lampu indikator, ada MCB, kemudian ada fitting, kemudian ada saklar 1 kutub, kemudian ada saklar 2 kutub, kemudian ada stop kontak, kemudian ada lost drop, yaitu ada di dalam T-dolls. Kemudian ada kabel, yaitu untuk menyambungkan listriknya. Kemudian ada klem pipa seperti ini. Kemudian ada T-dolls, kemudian ada pipa sendiri. Kemudian ada pipa fleksibel, yaitu yang ini. Kemudian teman-teman, saya akan menjelaskan dari awal sumber yang kita gunakan hingga pada prosesnya hingga bisa menyalakan lampu, yaitu arus akan masuk melalui sumber, yaitu kepada MCB 1 fasa. Kita menggunakan MCB 1 fasa. Kemudian setelah MCB dinyalakan, lampu indikator, yaitu yang ini, akan menyala. Nah, setelah lampu indikator menyala, bahwa itu menandakan arus listrik sudah mengalir dari sumber hingga pada MCB yang ini. Kemudian kita lanjut ke yang ruangan tamu. Nah, di ruangan tamu sendiri kita tadi menggunakan saklar kutub, yang mana setiap 1 kutubnya itu menyalakan 1 lampu. Nah, di ruang tamu ini kita mempunyai 2 lampu, yaitu yang dinyalakan per 1 kutub 1 lampu, yaitu kita dapat lihat di di sini. Jika kita nyalakan, 1 lampu akan menyala, kemudian yang 1 lagi akan menyalakan lampu yang 1 lagi. Kemudian kita masuk ke kamar tidur. Nah, di kamar tidur sendiri kita menggunakan 1 saklar kutub, kemudian 1 kotak kontak. Nah, untuk bahasa sehari-harinya biasanya disebut stop kontak. Nah, di sini kita akan melihat jika kita menghidupkan 1 kutub 1 ini, lampu kamar akan menyala. Nah, kemudian di sini teman-teman kita dapat menggunakannya untuk keperluan sehari seperti charger ataupun beban-beban lainnya. Nah, untuk menandakan ini terhubung atau tidak, kita bisa menyalakan dan bisa melihat lampu indikator di sebelah sini. Kemudian kita lanjut lagi ke ruang tidur yang kedua. Nah, di ruang tidur yang kedua ini kita juga menggunakan 1 saklar kutub, kemudian 1 kotak kontak. Nah, yang dimana setiap ditekan akan menyalakan lampu. Kemudian hal yang sama juga berlaku untuk kotak-kotak yang kedua, di mana jika kita tekan maka arus akan mengalir ke kotak-kotak kedua. Nah, kita lanjut kemudian ke kamar mandi. Di kamar mandi sendiri dan dapur kita menggunakan 1 saklar, yaitu kutub 2, di mana setiap 1 kutubnya menghidupkan lampu di kamar mandi, kemudian 1 kutubnya lagi menghidupkan lampu di ruang dapur. Nah, mungkin untuk penjelasan dari keseluruhan, di mana untuk menghidupkan lampu menggunakan saklar hanya bisa disampaikan untuk seperti itu secara sederhananya. Kemudian untuk menghidupkan atau mematikan secara keseluruhan kita dapat menggunakan MCB secara langsung apabila terjadi trouble ataupun korsleting.
Jadi teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan di rangkaian listrik rumah sederhana yang kami buat. Terlebih dahulu terkurang kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.